Setiap aku lihat kamu saat khotbah, konsentrasiku selalu hilang. Tapi sampai kapan kita seperti ini terus, Guru? Tes. Hai bosku, semoga kita selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Kali ini Media Serdadu akan merangkum film atau sinopsis dari film yang berjudul Rasul Palsu. Wow, judulnya amazing, keren. Film ini berkisah tentang seorang dukun yang mengaku sebagai rasul dan mendapatkan banyak pengikut. Namun hal itu hanya kedok untuk meniduri para santriwatinya dan mendapatkan sebuah kekayaan material. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pembahasan ceritanya. Tapi terlebih dahulu, alangkah baiknya bosku semua tekan tombol subscribe di bawah ini ya bosku. Terima kasih bosku. Awal film diperlihatkan seorang kiai yang berdakwah menyebut dirinya sebagai rasul terakhir yang diutus untuk menyelamatkan para manusia di hari kiamat nanti. Orang ini bernama Guru Samin atau Rasul Palsu yang kita bahas di film ini. Di lain adegan diperlihatkan seorang gadis yang sedang terbaring di kamar rumah sakit. Wanita itu bernama Rianti. Rianti adalah salah satu pengikut dari Kiai Samir yang menjadi korban dari terbakarnya tempat ibadah yang biasa Guru Samir dan para pengikutnya digunakan untuk beribadah. Sedikit informasi jika film ini memiliki alur cerita yang maju dan mundur. Jadi kalian yang menonton film ini mohonlah tonton dengan full agar tidak salah paham. Rianti punya pacar yang bernama Aji, namun hubungan mereka ini tidak direstui oleh orang tuanya. Rianti tidak direstui dengan Aji karena menurut orang tuanya Rianti, kalau Aji ini adalah anak yang nakal, terlebih dia memiliki tato. Emang identik dengan tato itu begini ya bosku. Kita pasti paham lah standar menantu yang baik di mata orang tua itu kayak apa ya kan. Malamnya Rianti datang ke tempat Aji, biasalah berlatih main band anak muda. Di tempat itu Aji digoda oleh teman wanitanya dan terjadilah sebuah kesalahpahaman antara Aji dan Rianti. Rianti merasa jika ucapan kedua orang tuanya itu benar, jika Aji bukanlah orang yang baik. Kemudian Rianti pergi ke suatu pesantren untuk belajar agama, di mana pesantren itu dipimpin oleh Guru Samir atau Rasul Palsu. Singkat cerita, Guru Samir kedatangan seorang pejabat yang mengajaknya untuk menjadi seorang gubernur dan pejabat itu sebagai wakilnya. Seorang pejabat itu mencium tangannya Guru Samir. Menurut santri, kalau tangan Guru Samir seperti Hajar Aswad, dan sama saja pejabat itu mencium langsung Hajar Aswad. Wow. Berpindah ke adegan berikutnya. Kali ini para pengikutnya didoktrin, dicuci otaknya jika dia adalah benar-benar seorang rasul yang sudah diberi wahyu untuk menyelamatkan umat manusia dari siksa neraka, dan siapapun yang mengikutnya dijamin masuk surga, dan siapapun yang menentangnya harus diperangi. Wah, ini selesai drama Guru Samir dinasihati oleh Guru Baihaqi, salah satu pengurus pesantren ini, karena dakwah Guru Samir terlalu menyimpang dan melenceng, dirasa sesat bagi Kiai Baihaqi. Karena tak mau diatur, Guru Samir akhirnya langsung pergi. Kemudian Umi Saidah datang untuk mencari Guru Samir. Umi Saidah adalah istri pertama dari Guru Samir. Kedatangan Umi memberitahukan kalau anaknya yang bernama Sarah sedang sakit. Jadi Umi ingin mengajak Guru Samir
pulang dan melihat anaknya yang sakit. Kiai Bayaki meminta Umi Saida untuk pulang terlebih dahulu. Ternyata Guru Samir ke surau sedang melakukan wik-wik dengan salah satu muridnya yang bernama Marni. Wah, kelewatan nih guru ya. Guru Samir mengatakan jika hubungan mereka ini suci karena telah diizinkan oleh Sang Pencipta. Marni hanya tersenyum karena sudah termakan omongan Guru Samir. Di sisi lain, Aji datang untuk mengajak Rianti pulang. Sebelum bertemu Rianti, Aji harus mendaftar terlebih dahulu. Ia pun kaget karena biaya pendaftaran di sini dibagi menjadi 3 macam dan semakin mahal yang dipilih maka kesempatan masuk ke surga menjadi lebih besar. Dan juga sudah disediakan sertifikat khusus penghuni surga. Wow, luar biasa. Singkat cerita, ketika Aji mencoba merayu Rianti untuk pulang, tidak sengaja melihat Guru Samir yang berjalan menuju surau dan sedang melakukan tafakur. Tapi saat Aji mengintipnya, ia malah melihat Guru Samir sedang melakukan wik-wik bersama murid wanitanya. Kemudian mereka kembali ke pendepokan dan Aji kaget karena sedang melihat Guru Samir mengajar murid-muridnya di situ. Padahal tadi baru Guru Samir sedang berada di surau dan Rianti berkata jika itu adalah keistimewaan Guru Samir. Lalu Hasan, anak dari Guru Samir, menceritakan sesuatu pada Aji. Jika dulu pesantren ini adalah milik ayahnya karena Hasan ini adalah anak angkat dari Guru Samir. Diceritakannya ayahnya Hasan dulu bunuh diri dan setelah itu Guru Samir mengambil alih pesantren ini. Di sisi lain Guru Samir sedang bersemedi di dalam semedinya, ia sedang membayangkan berjumpa dengan Rianti. Wow, pikiran yang kotor ya bosku. Malamnya Aji babak belur oleh Guru Samir dan paginya langsung Aji mendatangi Guru Samir. Akan tetapi Guru Samir mengelak karena semalam berada di tempat istrinya Teh Sundari, istri kedua dari Guru Samir. Di sisi lain Marni, murid Guru Samir, sedang muntah-muntah. Ada yang aneh dengan anaknya ini. Akhirnya terbongkarlah sudah kalau Marni sedang hamil anaknya dari Guru Samir. Ayahnya Marni pun sangat marah dan terpukul, terlebih yang mengambilnya adalah seorang guru. Masyarakat berbondong-bondong menemui Guru Samir untuk meminta pertanggungjawaban jawabannya, tetapi Guru Samir tidak mengakui perbuatannya. Mana mungkin seorang Rasul bermaksiat apalagi menghamili anak orang. Dia berkata, dia mempunyai 4 istri dan jika dia ingin dia tinggal pergi ke salah satu istrinya untuk wik-wik. Kemudian Guru Samir dan menunjukkan tanda-tanda kerasulannya dengan cara memotong tangannya sendiri. Dia pun memberikan sebuah pedang. Langsung saja ayah dari Marni memotong tangannya Guru Samir dan dengan sekejap tangan Guru Samir terputus. Kemudian muridnya membawa Guru Samir ke dalam, masuk dan kembali lagi keluar dengan tangan yang utuh kembali. Wow, ini bukan sulap, bukan sihir ya bosku ya. Melihat hal itu beberapa orang langsung tunduk dan masyarakat ada yang langsung pergi dari hadapan Guru Samir. Malamnya Aji dan Hasan berencana untuk mencari tahu siapakah sebenarnya Guru Samir ini. Di sisi lain Kiai Bayhaqi sedang menghasut para warga untuk menyerang padepokannya. Ia berkata Guru Samir telah mengajarkan ajaran yang sesat, melenceng dari ajaran agama. Sementara itu di dalam surau Guru Samir sedang berdakwah tentang jihad kepada para pengikutnya yang didoktrin tadi. Di luar surau para warga telah mengepung tempat itu dengan membawa obor dan minyak tanah untuk membakar surau itu. Guru Samir meminta pengikutnya untuk tidak takut dan tetap berada di sini. Sedangkan di luar para warga telah mulai menyiramkan minyak tanahnya dan membakar tempat itu.
Sebagian ada yang bertahan dan sebagian lagi ada yang keluar untuk menyelamatkan diri, tetapi para warga tak tinggal diam. Mereka langsung menangkap dan membakar hidup-hidup pengikutnya dari Guru Samir tersebut. Lalu Aji dan Hasan masuk ke dalam surau untuk menyelamatkan Rianti. Peristiwa itu menewaskan Guru Samir dan sebagian pengikutnya. Paginya di ladang jagung petani membicarakan baik buruknya dari Guru Samir. Mereka juga mengatakan jika Guru Samir adalah pemeluk ajaran yang sesat kepada kita. Tiba-tiba Guru Samir datang dan mengucapkan selamat atas panen mereka yang melimpah ruah. Pengikut Guru Samir mengetahui jika Guru Samir masih hidup, maka mereka ke rumahnya untuk meminta pengobatan dengan cara meminum air yang telah didoakan olehnya. Lalu para penjabat beserta Rianti datang ke pesantren untuk membicarakan masalah pencalonan gubernur dan pernikahan Guru sama dengan Rianti. Rianti sendiri datang karena dijemput oleh para pejabat setelah mengetahui jika Guru Samir masih hidup. Malamnya Guru Samir semakin menjadi-jadi dengan berkata pada pengikutnya jika surau itu tidak harus menghadap ke kiblat dan berencana akan menghancurkan tempat beribadah seperti masjid dan musola. Di sisi lain, Umi Saidah menceritakan fakta yang sebenarnya tentang Guru Samir. Jika sebenarnya Guru Samir dan Kiai Baihaqi ternyata adalah orang yang sama. Di lain tempat, Guru Samir sedang menikahi dengan Rianti. Ia berkata jika pernikahan orang suci tidak perlu wali ataupun penghulu, beda dengan orang-orang biasa. Dan dia sedang menunggu wahyu agar para pengikutnya bisa melakukan pernikahan seperti Guru Samir. Sementara itu Hasan dan Aji membongkar makam Guru Samir dan benar saja yang ada di dalam kuburannya adalah kembarannya Guru Samir dan tangannya telah terpotong. Jadi kembarannya itu atau Kiai Baihaqi telah berkorban untuk Guru Samir. Dan saat tangan dipotong itu bukanlah tangannya Guru Samir, melainkan tangan Kiai Baihaqi. Mereka berdua adalah saudara kembar dan itulah yang membuat kenapa Guru Samir bisa berada di dua tempat yang berbeda sekaligus. Kemudian cerita berpindah saat Rianti dan Guru Samir sedang menjalani malam pertamanya. Namun Rianti sadar jika yang dilakukannya adalah perbuatan yang sangat salah. Dia pun telah menyiapkan sebuah pedang untuk membunuh Guru Samir. Di saat melakukan wik-wik, Rianti langsung siap menusuk Guru Samir dengan pedang di belakang badannya Guru Samir. Dan film pun berakhir.